Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sininna salam lebih ke hadir sidang jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur mapuji dan rigangka lori sisi rajane pung Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pada malam ini kita mempergunakan waktu dan kesempatan kita angkaki tudang rigo angkana purana ipopole sempajang perlu maghribita angkasi kita tudang. Mudah-mudahan dengan duduk kita ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah senantiasa didoakan oleh malaikat. Sri angkana tudang ngeta malaikat berselawat kepada kita, Allahumma sholli alaihi, Allahumma ghafir lahu. Jadi kita disalawati oleh malaikat dan kemudian kita diampuni segala kehilapan dengan dosa kita disebabkan karena duduk kita tudang ngeta di tempat yang sangat suci ini, sekaligus untuk intisar sholat ibadah sholat. Kita menunggu sholat Bapak Ibu sekalian rigo angkana purana ipopole sampaja perluta, dan kita menunggu sholat isyanya insyaallah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la nabiyya ba'dah. Sininda salam lebih ke hadir. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat satu hadis, tapi ini hadis lalu sudah bahkan sering kita dengar. Ya, biasa tingkalingan, yaitu adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah hadis sahih alladzi rawahu Tirmizi wa Tabrani fi jam'ihi was-saghir wal khatib fit tarikh wa sahahu Syekhu Albani fi silsilatil hadis sahih wa sahihul jami' min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Bapak Ibu sekalian, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah, yaitu adalah al umrihi bima afna wa an ilmihi ma amala bi wa an malihi min aina tasaba wa bima anfaqah wa an jismihi bima ablah. Inilah hadis yang masyhur Bapak Ibu sekalian, tuling kelingah yang selalu kita dengarkan. Ini menunjukkan hadis Bapak Ibu sekalian tentang pakutanana pung Allah subhanahu wa ta'ala ketika waktu itu fi yaumil qiyamah. Nah, kada Nabi ta'awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama-tama ditanyakan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dalam yaumil qiyamati as-shalah. Tapa sampai jata julitanai wa ba'dahu, dan setelah Bapak Ibu sekalian sholat ini kita dipertanyakan, maka masih ada pertanyaan selanjutnya pakutana, yaitu adalah tentang masalah umur, pekerjaan dan harta yang kita dapatkan, yang kemudian yaitu adalah anggota badan, merupakan nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu adalah kita habiskan kemana. Jadi di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian,
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bahwa siapa yang melakukan nigi-nigi pangkau ke DC sebesi perak kama-kama, bahwa khairan yara akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Begitu pula juga Bapak Ibu sekalian, siapa yang melakukan amal kemaksiatan walaupun sebesar zarah akan juga diperlihatkan juga. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa semua apa yang kita lakukan itu nanti akan kita dipertanyakan bi yaumil qiyamah. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita semua apa yang kita lakukan, ya apa yang kita kerjakan ketika hidup kita di muka bumi ini. Bahwa sagirun au kabirun, apakah besar atau kecil, wa qalilun au katsir, apakah banyak atau sedikit, semuanya akan tidak ada yang terlepas. Dega agak lepek Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di sini bahwa pakam mim maksiatin qad nasitaha. Seberapa banyak kemaksiatan, kejahatan yang kita lupakan. Syege egana atas salang, syege egana dosa, nasitaha, yang kita lupa. Pada suatu hari nanti Bapak Ibu sekalian, zakarakallahu iya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali sininda angke pura ipigau. Wa kam mim masyiatin qad kunta akhfaitaha. Syage egana kemaksiatan yang selalu kita sembunyikan, selalu kita tutup-tutupi, maka semuanya itu azharakallahu laka wa abda'a. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan semuanya. Semua apa yang kita lakukan sininna aga-aga angke pura ipigau watunna tuoki lola rilebuk nayatane. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, inilah hadis yang menyinggung tentang masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu modal besar buat kita yang seharusnya modal ini kita tidak sia-siakan. Pertama yaitu adalah bahwa la tazula kadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan tergerak dina kido-kido matu ajina anapuna ada suri mundrine pung Allah Subhanahu wa taala hatta yus'alu an arba'a, sangadinda itananya ki apa salah. Pertama yang kita mau di sini adalah tentang masalah umur. Al umruhu bima abnah. Sini nasi selebih kader. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa itu umur yang selalu kita pikirkan sekarang, yang selalu rasakan sekarang. Apa itu umur? Berapa umur kita sekarang? Siaga di umur lah. Ada yang mengatakan saya sudah berumur 60 tahun. Saya baru berumur 50 tahun. Saya 40 tahun. Saya 50 tahun. Umur saya 12 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, apa itu umur? Artinya sang umur. Al umru huwa bida'atu ra'sumal. Ya sangi umur Bapak Ibu sekalian itu adalah modal ra'sumal. Esengnya rasul mal adalah pokok modal kita. Ya kau pedang kaki Bapak Ibu sekalian, pokoknya modal atas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita. Beri modal punggal taala. Nah, modal inilah Bapak Ibu sekalian nak kada punggal taala Bapak Ibu sekalian, paman da'at bidaati wantaha ra'sumaluhu duna ayuhaqqiqur rabaha bahwa minal khasirin. Paman da'at, siapa yang sia-siakan modalnya, nereki modala ambok tah, nereki modala tomatot tah, bapak tah, kemudian kita sia-siakan modal itu. Paman da'at, siapa yang menyanyiakan modal ini, wantaha ra'sul mal, dan menghabiskan modalnya, dan capuri modalakna duna ayyuhaqqaqar rabaha, tanpa ada hasil, dek gaga wasil Napoleon, bahwa minal khasirin, berarti dia termasuk orang yang rugi. Minal khasirin.
Jadi apa di sini Bapak Ibu sekalian? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan modal dasar kepada kita sebagai manusia, yaitu adalah umur. Dengan umur yang kita pahami di sini adalah ra'sumal, modal kita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, hal hasibta anna hadzal umur. Apakah kita mengira, menyangka bahwa hadzal umur, i umur teh, wa hadzal ayyam, ini hari, ini malam, wa hadzal syuhur, ini bulan, wa hadzal sanawat, dan tahun-tahun berjalan, allati hiya umruka, itulah umur kita. Itu umur tah. Hari ini, malam ini, besok Bapak Ibu sekalian, minggu, bulan, tahun, dan berjalan sampai kita ada 50 tahun sekarang ini, itu adalah umur kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, wallati tamda minka, dan umur yang berlalu begitu dari diri kita, ialah baikukuri watakalita Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak rasakan, itulah sebenarnya modal kita sudah lewat, modal kita berlalu. Wa anta la tash'ar, dia tasadingang ilalan na sesuai. Baik, laba si seso, laba si minggu, laba si sulang, laba si tahun. Berlalu begitu terus Bapak Ibu sekalian. Yang ada pada diri kita angkeri watakaleta, dan kita tidak rasakan berlalu begitu saja modal ini. Hal hasibta annallaha la yas'alaka anha. Apakah kita mengira bahwa semua yang berlalu itu Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan semua apa yang kita lewati? Dek tu Bapak Ibu sekalian, maka dek panca jibawa ki punggala taala dek. Sebagai makhluk setelah diciptakan dibiarkan begitu saja? Tidak. Maka dipung Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, am hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira pada mereka gitu menang, maka dia angka kutu pancaji abathan, sia-sia ipancaji bawamu, wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kamu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti lisuki Bapak Ibu sekalian. Turewa aga, yaitu fata'alallahu malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya Allah Subhanahu wa taala malikul haq, yang memiliki segala kekuasaan Bapak Ibu sekalian, dan akan mengembalikan kita, dan kita akan tusiruntu asrimun rinni pung Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Bapak Ibu sekalian memberikan peringatan kepada manusia. Reki paperingan pung Allah taala, yaitu ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah kira-kira agadiga rupa tawi dia hanya mengira bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? Maka di purana ipancaji tulu dari lipun tade mate matu maku bawa badiru de, yaitu alam yakun nutfatan mimmani yumna. Dega aga dega mupahang itu maka de kinru ko pulih pancaji. Kamu diciptakan dari mana? Min nutfatin mimmani yumna, dari saripati air mani Bapak Ibu sekalian. Kita diciptakan tidak ada apa-apanya. Dek gagah. Tidak ada kekuatan, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Kita diciptakan. Tapi di sini tsumma kana alaqatan fahalaka fasawwa. Kemudian kita diciptakan alaqah, kemudian diciptakan manusia menjadi sempurna. Wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sangat sempurna. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Allah Subhanahu wa taala menghendaki keadaan kita supaya kita hidup di dunia ini dalam keadaan supaya matannaki manyamaki, maka Allah menciptakan khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Na pancaji wita dua-dua Bapak Ibu sekalian malobeniaga orani makunrai. Alaidza dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian agadega nulli pungalla taala pancaji ki palisuki pe meriwat kutta purata mate Bapak Ibu sekalian.
Alaitha dzalika biqadirullah ayyuhyal mauta, menghidupkan yang telah mati kemudian membangkitkan lagi. Belum setelah kita meninggal kemudian kita dibangkitkan kembali. Di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa alaitha dzalika biqadirin ala ayyab'athahum lil wuqufi baina yadillahi lis-su'ali an amma qaddamuhu wa ma fa'aluhu. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dega mulipungan Allah taala potokko kipai bang liwukufi, untuk berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada mana? Apa yang mau dilakukan? Lis-su'ali baina yadai amma yukaddimun, untuk menanyakan kita Bapak Ibu sekalian, mitana mana ki amma yukaddimun, apa-apa yang pernah kita lakukan ketika hidup kita di dunia. Sini nasi selebih berpikir lis-su'ali an qalilin wa katsir wa sagir wa kabir. Artinya miki tanah yamana pakutana sini na puri ipigau mega togi, cek togi, bata togi, bicu togi, semuanya akan kita Bapak Ibu sekalian dipertanyakan. Sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, ayuhal muslim ayyamu taburrun wa ashhur tajri wa ra'aha tahsabu ma'aha sinin wa tajru khalfaha a'maru wa tatwa hayatul jilun ba'da jil wa badaha sayakifu jami'an baina yadil malikil jalal. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, peringerangi kipung Allah taala makade yaitu aswe labae ulange malalange Bapak Ibu sekalian, kemudian berjalan, kemudian dari tahun ke tahun, kemudian muncullah generasi dan generasi selanjutnya, dan insya Allah sayakifu bainallahi, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-umru yuwalli satu salang kulla sa'ah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sininda jitu. Jadi itu umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang akan nanti dipertanyakan setiap 1 jam, setiap waktu, an kulla yaumin, tentang setiap harinya, wa an kulli usbu'in, setiap minggunya, an kulli sanatin, an umruka kulla bima abneta. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa ikoto makanja, orang yang sekih, orang yang cerdas, dia akan pergunakan modal ini sebaik-baiknya. Dia akan pergunakan modal itu setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Tidak ada berlalu kecuali ada nilai dan faedah yang dia buat di dalamnya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, apakah kita melakukan al-a'malus sholihah bil yadi, dengan tangan kita, apakah dengan perkataan kita atau perbuatan kita, pokoknya setiap saat, setiap waktu ada kebaikan yang kita lakukan. Minal qauli, umpamanya perkataan, karena kita Bapak Ibu sekalian banyak sekali, artinya turukul kasratul khair, jalan untuk melakukan kebaikan itu banyak sekali. Mekalah Bapak Ibu sekalian, dengan modal diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan min qaulin, dari perkataan kita. Dari perkataan kita, ucapan kita. Karena kita duduk-duduk seperti ini, tutudak-tudak Bapak Ibu sekalian, artinya apakah orang-orang yang ulil albab itu, dia selalu Bapak Ibu sekalian, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Artinya dia selalu bersikir mengingat Allah dalam keadaan duduk-duduk, tidak berlalu waktu begitu saja Bapak Ibu sekalian, tetapi ada nilai faedah yang isi dalam waktu detik itu. Belum lagi perbuatan. Kita bersedekah Bapak Ibu sekalian, kita berinfak Bapak Ibu sekalian, harta Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta. Itu adalah nikmat. Maka dengan demikian setiap harinya kita manfaatkan walaupun sedikit, kita bersedekah Bapak Ibu sekalian, berarti ada catatan-catatan kebaikan di dalamnya dalam satu hari itu. Tidak berlalu begitu saja, ada nilai faedah. Apakah ketika kita dalam keadaan duduk setiap waktu, setiap saat Bapak Ibu sekalian, setiap selesai waktu kita membaca satu surah umpamanya, di surah umpamanya yakupur kimas sepanjang maghribi, kita umpamanya baca dengan karena adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul waqiah
Siapa yang baca suratul Waqiah pada malam harinya, maka kafata, dia dicukupkan harta, dicukupkan kehidupannya, tidak akan miskin. Dia setelah itu Bapak Ibu sekalian, sesudah sholat Isya, pursi masam pejang Isya, dia lakukan lagi satu nilai ibadah. Dia lagi baca surah. Surah apa dia baca? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan nanti di hari kemudian kuburnya dan dia tidak akan terkena api neraka, disebabkan karena dia selalu membaca surah Al-Mulk. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap waktu itu ada nilai pahala yang dia lakukan, ada kebaikan dia lakukan, dia berlalu begitu Bapak Ibu sekalian, tidak dia lewatkan. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri ini Bapak Ibu sekalian rahimahullah, dia mengatakan bahwa ya Ibnu Adam, innama anta ayyamul majmu, fa in mada yauman mada ba'duka, wa in mada ba'duka mada kullaka. Ini Hasan Al-Basri. Apa yang dia katakan? Innaka anta ayyamul majmu, bahwa sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan dari waktumu. Innaka anta ayyamun majmu, kumpulan dari waktumu. Artinya maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, yaitu di atutu ngetah umpamanya 60 tahun umur tah tulis di pamasena pungala ta'ala, berarti 63 tahun itu mulai kita lahir sampai 63 tahun itulah kumpulan innaka anta ayyamun majmu, kumpulan hari-hari kita. Ya, kumpulan hari-hari kita. Ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, fa in mada iko labo iseso mada ba'duka, labo itu ripal lawangmu risisemu sesa. Raba ni lewat ni umur musisa. Wa in mada ba'duka, kalau ikulaba ni sebagian lewat dari sebagian Bapak sekalian, mada kulluka, maka lewatlah semua. Artinya itulah orang mencapai namanya ajal. Nadapi ajalan nasi di rupa tahu. Berarti inilah kata Hasan Basri, innaka anta ayyamul majmu. Artinya hari itu, umur itu adalah kumpulan dari hari-hari kita. Jadi kita tidak melewatkan hari-hari kita itu berlalu begitu saja tanpa ada nilai pahala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini Hasan rahimahullah, dia juga menyebutkan bahwa ma min yaumin tatla'u fihi syams illa wa yunadi bilisani halin wa yaqulu ibnu Adam. Ma min yaumin gaganasan mumpukna matanna as-soy tatla'u syams illa wa yunadi, kecuali dia berteriak gurei as-soy Bapak Ibu sekalian, wa yunadi bihalin, dia berteriak seperti halin keadaan, dan dia siapa yang dia panggil? Yang dipanggil adalah anak cucu Adam, ya Ibnu Adam. Demin artinya dia tu betul Bapak Ibu sekalian, tulik gora tu kuilei. Dia selalu berteriak, siapa yang dipanggil? Anak apa Adam. Dek na mungkin na ye noli asal uluk kolo bukan hewan yang dipanggil Bapak Ibu sekalian, anak cucu Adam. Ya Ibnu Adam, ana khalqun jadid, anak apuna Adam, angka kai pancaji baru. Wa ala amaluka syahid, amalakmu tu mapat tentu, amalakmu tu mancai sabih. Faqtadimni, jaga ia, jaga saya. Artinya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Ada khalqun jadid, bahwa waktu itu selalu diciptakan baru Bapak Ibu sekalian. Malam ini kan? Malam ini malam Rabu. Tanggal 24 bulan 9 2024. Tahun depan malam Rabu tanggal 24 2025. Dia anak ke 2024, Makdani 2025. Nah, palawangan ya Bapak Ibu sekalian, disitulah apa yang menentukan hari itu. Awa amaluka syahid, amalak ta Bapak Ibu sekalian mapat tentu. Syukuruki
Kita duduk-duduk di sini Bapak Ibu sekalian, melakukan amal kebaikan, amal saleh, itu pengajian Bapak Ibu sekalian, mendengarkan nasihat Bapak Ibu sekalian, ya, kitabullah wa sunnatir rasulillah Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan pada kesempatan ini. Inilah semuanya akan menjadi syahid. Mencaji sabi maghribi Bapak Ibu sekalian. Mencaji sabi antara maghribi siba isai aja majamat tamak kue. Itulah yang akan menjadi syahid. Faktanimni, maka setiap saat, setiap waktu jaga Bapak Ibu sekalian. Jaga amalan-amalan kita. Aja nama kene, ai pengajian si tahu ai melo kayak mak deh nah. Pengajian matu tahu. Kenapa kita tidak ciptakan Bapak Ibu sekalian sementara kalau kita duduk tutuda makue baru kita mendengarkan, beratkah? Mawatagah? Kita kembali ke rumah, agi pigo letu boleh, lisu nonton, lisu pesah HP tah. Apa yang kita dapatkan? Nah itulah akan menjadi saksi juga. Manci sabi itu yero. Maka di sinilah Hasan Al Basri mengingatkan kepada kita, faktanimni jagaika aja nala bai wate Bapak Ibu sekalian peringgaran luku ini jagaika aja empolo bawangi kecuali wa amaluka syahid amalakmu tu matu manci saksi. Pak ini kenapa? Pak ini la a'udu ila yaumil qiyamah. Idekna tu matu ya urewa sampai esok kiamat. Seperti tadi sampaikan, ini malam 24 hari Rabu 24 bulan 9 2024 dena ulisu-lisu 2025 di tope bang. Jagain nak setiap waktu, setiap saat. Jagai kak sareko ambangi ia modalakmu aja dah lewat bawah modalae. Aja dah lenyap bawah modalae. Tetapi modal umur ini diisi dengan al-a'malus salihah, amalat decek yang akan menjadi syahid fi yaumil qiyamah. Sininda saja lebih yang kader. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Abdullah ibnu Mas'ud. Iro Abdullah ibnu Mas'ud, dia mengatakan apa dia lakukan? Apa yang dia katakan Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah, ma nadimtu ala syai'in di gaga melada usah serang alih. Karena Nabi pada lebai agasana usah serana ala yaumi tala'i syamsi rigo angkana mumpukna matanna as-suwi naqasa fihi ajali kurangi ajalaku wala yazidu fihi amali nadikna tatambah amalaku. Ini kata siapa Bapak sekalian? Abdullah ibnu Mas'ud. Dia mengatakan wallahi ma nadimtu ala syai'i gaga meledar seserang ale Bapak Ibu sekalian kadadami ala yaumi tala'i syamsi pada Tuhan hari mumpuk nikmatanna as-soe kurangi ajalaku. Tadi dikatakan ayamul majmu. Jadi kalau laba si sesoe mumpuk si matanna as-soe laba si Bapak Ibu sekalian wala yasidu fihi amali kurangi ajalannya nadikna tambah amalatah. Inilah kata Hasan Basri. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, al umru huwa bida'atul hakikiyah, bahwa umur itu adalah modal yang hakiki. Maka dengan wallahi ma manahna hadhil bida'atil qarima lillahwi wal la'bi wal mulazzati wasyahawat. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, bahwa modal yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bapak Ibu sekalian bukanlah tujuannya kita mau pakai untuk bermain, bukan kita pakai untuk bersenda gurau, bukan pakai untuk menuruti hawa nafsu kita, tidak, kalla. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan modal ini Bapak Ibu sekalian adalah ligayatul qarima, dengan tujuan yang sangat mulia, waligayatul azima, tujuan yang sangat agung, tujuan yang sangat tinggi. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Wasama keripung Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade upancaji rupata wesim kueto pejingi illa liya'budu, untuk makasiwiat.
Allah memberikan modal umur kesempatan kepada kita Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah ligayatul qarima, adalah tujuan yang sangat mulia, ligayatul azima, tujuan yang sangat agung, yaitu adalah li ibadatillah, untuk makasiwing okipung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, itu Nabiullah Yahya, Iro Nabi Yahya Bapak Ibu sekalian, ketika dia sebelum dilantik menjadi nabi, daripada pancaji nabi, diberikan hikmah apa tiruanga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini adalah wa atainahu hukman sabiyya, baksi dalam keadaan anak-anak Bapak Ibu sekalian, anak-anak kemudian diberikan hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkanan kawatu maka dipedangi, ya Yahya hayya bina nal'ab, Yahya mari kita bermain-main lo kimet macule-cule. Agar nasa Nabi Yahya Bapak Ibu sekalian, Yahya mengatakan, wallahi ma lil la'abi khalaqna, wallahi ma lil lahwi wal wa abatha khalaqna. Demi Allah, bukanlah kami diciptakan hanya untuk bersenda gurau, bukanlah tujuan kami diciptakan untuk bermain, tetapi kami diciptakan adalah dengan tujuan yang agung, tujuan yang azim. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita sekarang ini banyak-banyak menghabiskan waktu kita, sehingga waktu itu berlalu dan kita tidak rasakan. Di mana kita habiskan waktu? Banyak-banyak kita habiskan waktu di mana Bapak Ibu sekalian? Amamatil fas. Di sini sebutkan terkadang di depan televisi, terkadang tidak terasa 1 jam. Di mana lagi? Di depan HP. HP kita tidak terasa Bapak Ibu sekalian. Kalau bermanfaat alhamdulillah. Kita mau baca Quran alhamdulillah. Kan ada aplikasi Al-Quran di dalamnya toh. Kalau dibuka tidak apa-apa alhamdulillah. Tapi kalau langit habis waktu, na'udzubillah. Sidina salam lebih yang kadir Bapak Ibu sekalian, bahwa itulah Ibnu Umar diberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Sahih Bukhari ini, bahwa katanya ahadha bibun kabaihi, artinya Rasulullah itu menggandeng tangan saya, sehingga dia mengatakan, ya Umar, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka ghariban au abiris sabil, wahai Umar, hiduplah engkau di muka bumi ini ka'annaka gharib, seperti orang yang aneh, au abiris sabil, seperti orang-orang yang dalam sementara selalu dalam keadaan perjalanan. Artinya dia tidak pernah menganggap dirinya bahwa dia akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Tidak, hanya sebagai tempat persinggahan saja. Bukan dunia, bukan tujuan Bapak Ibu sekalian, adalah dunia hanya tempat persinggahan. Maka dengan demikian Ibnu Umar juga mengatakan, idza amsaita fala tantasirus sabah, yeko angka kuri asrewenge aja mutajangi leturi elee, wa idza asbahta fala tantasirul masa, yeko angka kuri elee aja mutajangi alemu letu arewenge. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Semua kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan jangan kita tunggu. Aja kade manupi, matupi, bajepi, sangadipi, jangan tunggu Bapak Ibu sekalian. Pokoknya semua kalau kebaikan cepat kita laksanakan demi untuk menjaga modal kita, yaitu menjaga umur kita. Sidina selama lebih yang kadir, dan ini Ibrahim bin Adham, ini terakhir ini ya. Terakhir Ibrahim bin Adham, dia ketika bertemu seseorang, dia bertanya, ya Ibrahim, saya melihat engkau sangat suhud kepada dunia. Ya Ibrahim, witeje okui kolino, artinya dia mupujilah dewi talino. Kenapa? Kenapa Ibrahim? Saya tidak melihat, bukan berarti tidak cinta dunia itu, maka dia hitungan atau makres kolino. Tetapi dia lebih utamakan urusan akhiratnya dibandingkan urusan dunianinya. Artinya kalau hayyalah sholat, dia tinggalkan pekerjaannya, kemudian dia melaksanakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini? Ibrahim dia mengatakan, qala Ibrahimu bi thalathati asya'in, angkatan lunasa masalah, dan karena kenapa saya tidak terlalu sangat cinta kepada dunia. Pertama,
Ra'aitu qabran muhisan wa laysa ma'i mu'nisan. Ini pertama. Witina sekiburu liwuk petana wa laysa ma'i mu'nisan. Nah di gagal lampuku. Kapan ada lampu tadi? Puran tapasang pileng. Maka dia mati pematika patamaya matu si di lampu kurilalang. Kau kilala kiburuku. Inilah Ibrahim melihat, Bapak Ibu sekalian, ra'aitu qabran muhisan, saya melihat begitu melihat begitu gelapnya itu kuburan, walaysa ma'i mu'nisan, dan saya tidak punya lentera dan saya tidak punya lampu. Artinya apa yang bisa menerangi kuburan kita? Manfaatkan Bapak Ibu sekalian yang bisa menerangi kuburan kita, apakah dengan qiraatil Quran kita, dengan sedekah kita, modal diberikan Allah Subhanahu wa taala umur, pergunakan membaca Al-Qur'an agar menjadi mu'nisan, agar menjadi penerang di dalam kuburan kita. Ya, yang kedua yaitu adalah ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'izadan. Nasib Nabi Hasan Ibrahim bin Adam wi tejina salalangan lampi alalangan liwuk lampina wa laysa ma'izadan, dan saya tidak punya bekal. Ini kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wa ra'aitu jabbaras samawati wal ardi qadiyan wa laysa mayyudafi'u anni, dan saya melihat witainasa Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan, akan menghakimi kita, menghisab kita semua amal-amal kita, wa laysa ayyudafi'u anni, dan saya tidak memiliki amalan apa yang bisa membantu saya untuk menghadapi di hari kemudian. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, sudah adakah amalan-amalan prioritas untuk kita yang bisa menolong kita di yaumil qiyamah? Karena amalan prioritas kita, maka dia amalan andalak kiamat itu. Matu ye ko na tadai kapung ngalatal angka malah andalakku ye matu ta asana bantu ka sori munrin pung Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi pertanyaan untuk kita. Kalau sahabat Rasulullah Bapak sekalian semuanya ada amalan-amalan andalannya. Ada amalan salat tahajudnya, dia tidak pernah tinggalkan salat tahajudnya. Ada andalannya salat berjamaah di masjid. Ada karena dia miliki harta, dia impakkan terus hartanya. Ada amalan-amalan andalan. Tapi bagaimana kita? Apakah sudah ada? Inilah kembali kepada diri pribadi kita. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah waktu Bapak Ibu sekalian, ini baru masalah umur. Belum lagi kita masuk tentang masalah yaitu adalah an malihi min ainak tasaba wa bima anfaqa. Karena waktu Bapak Ibu sekalian barangkali ini yang sempat kami sampaikan pada pengajian kita, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira demikian Bapak Ibu pertemuan kita, pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam pengajian kita senantiasa mendapat hidayah, mendapat inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal yang kita lakukan pada malam ini akan menjadi syahid, menjadi sabi asri munrin dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya akan memberatkan amalan-amalan timbangan kita di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakiran hamdan na'imin wa yukafi'u ni'mahul mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa asim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.